Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Nerwastu Sitorus dengan NIM C0D024066. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21, pasal 26. Pendahuluan. Dalam sistem perpajakan nasional, pajak penghasilan atau PPH merupakan instrumen fiskal utama yang digunakan oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu jenis PPH yang memiliki peran signifikan adalah PPH pasal 21 dan pasal 26. PPH pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan pajak penghasilan pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. Pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan 2126 dilakukan melalui surat pemberitahuan atau SPT massa, yang merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pihak pemotong pajak, yaitu pemberi kerja atau badan tertentu. Kesalahan dalam pengisian atau keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan sanksi administrasi dan berdampak pada kredibilitas fiskal entitas pelapor. Rumusan masalah. Presentasi ini akan membahas beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana definisi dan ruang lingkup PPH pasal 21 dan pasal 26. Apa definisi surat pemberitahuan PPH pasal 21 26? Dan bagaimana prosedur teknis dalam pengisian dan pelaporan SPT massa PPH pasal 21 26? Adapun tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis mengenai pengertian dan ketentuan PPH pasal 21 dan 26, mendeskripsikan definisi surat pemberitahuan PPH pasal 21 26, mendeskripsikan langkah-langkah pengisian surat pemberitahuan massa pajak penghasilan pasal 21 26 sesuai dengan regulasi yang berlaku. Definisi pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara secara bulanan. Sedangkan PPH pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pemotongan dilakukan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dengan tarif umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Kita lanjut, surat pemberitahuan atau SPT. Definisi surat pemberitahuan surat atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi SPT adalah bagi wajib pajak, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pembayaran dari pemotongan dan pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi bagi pengusaha kena pajak atau PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Kalau bagi pemotong dan pemungut pajak, fungsi SPT-nya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Kemudian kita lanjut, jenis-jenis surat pemberitahuan. Secara garis besar, surat pemberitahuan dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan meliputi surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan, surat pemberitahuan masa yang terdiri dari surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai barang mewah atas barang mewah, surat pemberitahuan dalam bentuk formulir kertas dan dokumen elektronik. Adapun batas waktu penyampaian surat pemberitahuan dan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertama nilai, disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal pemberitahuan, perpanjangan surat pemberitahuan tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan dengan cara lain yang meliputi: pertama, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Dua, saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa pajak, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, dan Rp1 juta untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak OP atau orang pribadi. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dan jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kealpaan. Setiap orang yang karena kealpaannya A. Tidak menyampaikan SPT atau B. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kesengajaan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya nggak benar atau nggak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Lalu, bagaimana prosedur lapor pajak penghasilan 21 massa di Cortex? Setelah bukti potong telah dibuat, berikut adalah langkah-langkah untuk melaporkan pajak penghasilan 21 massa melalui aplikasi Cortex. Langkah yang pertama adalah login ke aplikasi Cortex atau CTAS. Gunakan akun PIC Anda untuk masuk ke sistem. Yang kedua, navigasi ke menu surat pemberitahuan SPT. Setelah login, pilih menu pada halaman tersebut. Anda akan melihat beberapa submenu seperti surat pemberitahuan, pencatatan, dashboard kompensasi, pengungkapan ketidakbenaran SPT, pilih submenu surat pemberitahuan atau SPT untuk melanjutkan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu langkah yang ketiga adalah buat konsep SPT baru. Klik tombol buat konsep SPT. Lalu, pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, misalnya PPh pasal 21 atau 26, sesuai dengan jenis pajak yang Anda laporkan. Kurang lebih seperti ini. Lalu, klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah yang keempat adalah pilih periode dan tahun pajak. Tentukan periode pelaporan dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Misalnya, jika Anda melaporkan untuk bulan Maret 2025, pilih periode tersebut dan klik lanjut. Langkah yang kelima adalah tentukan model SPT. Pilih model SPT yang ingin Anda buat, apakah normal atau pembetulan. Klik tombol buat konsep SPT untuk menyampaikan pilihan. Langkah yang keenam adalah isi data SPT. Lengkapi seluruh data pada formulir SPT yang disediakan. Pastikan semua informasi, mulai dari data bukti potong hingga informasi perpajakan lainnya, telah diisi dengan akurat dan lengkap. Langkah yang ketujuh adalah bayar dan lapor. Setelah data terisi dengan benar, klik tombol bayar dan lapor. Sistem akan membuat kode billing untuk SPT PPh 21. Lakukan pembayaran sesuai instruksi
kode billing yang diberikan. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Langkah yang terakhir adalah konfirmasi pelaporan. Setelah proses pembayaran selesai, SPT PPh 21 secara otomatis terlapor. Pastikan untuk menyimpan bukti transaksi sebagai arsip pelaporan. Baiklah, itu tadi prosedur lapor PPh 21 masa di aplikasi Cortex. Kesimpulannya adalah PPh pasal 21 dan 26 merupakan bagian dari sistem pajak yang berfungsi sebagai instrumen distribusi beban pajak secara adil antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui SPT massa adalah aspek administratif yang harus dilakukan dengan tepat dan akurat agar tidak menimbulkan risiko hukum dan sanksi. Digitalisasi pelaporan melalui e-SPT dan e-filing atau aplikasi Cortex sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perpajakan. Saran, perlu dilakukan edukasi berkelanjutan terhadap wajib pajak dan pihak pemotong agar memahami ketentuan dan mekanisme pengisian SPT dengan baik. Selain itu, pembaruan regulasi sebaiknya disosialisasikan secara aktif oleh otoritas pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak mengalami hambatan teknis maupun administratif. Baiklah, sampai di sini video kali ini, video presentasi mengenai mengisi SPT PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Tetap semangat dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.